Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV Meraih berkah menuju jannah. Baik, nanti Hilman masih melanjutkan tausiahnya air mata di ujung hayalan. Belajar ridho bukan terjebak dengan bayangan ideal, ya. Itu nanti lanjutan tausiah dari Hilman. Tapi sebelumnya, ya, Budu mau bacakan dulu pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Jalan Dakwah BTV Official. Sudah ada pertanyaan dari Instagram dari @macanseksi_FL. Seksi tetap aja totol-totol. Assalamualaikum Jalan Dakwah. Aku mau curhat nih soal hidupku. Jujur aja, dulu sebelum nikah hidupku bebas. Penampilanku terbuka. Jangan bayangin Bu. Terbuka tuh maksudnya dia suka di lapangan. Aku kerja di Beach Club Bali. Jadi ketahuan kerjanya ini ya. Tiap hari pakai bikini. Padahal dulu aku pernah sekolah di pesantren. Terus lama-lama aku merasa semakin gak suci dengan sikapku ini. Umur 25 ini aku mutusin cari suami yang alim, yang berprofesi seperti Ustadz Hilman. Niat aku biar rumah tangga Ustadz Hilman berantakan. Loh. Enggak ada apa-apa. Ya, niat aku agar aku bisa dibimbing ke jalan yang benar, ya, ke jalan Allah dengan bimbingan suami yang ustadz, seorang ustadz itu. Nah, alhamdulillah aku dapat jodoh sesuai dengan kriteria aku. Alhamdulillah. Tapi ternyata setelah nikah yang aku pikir suami alim bisa bimbing aku, nyatanya dia nggak seperti yang aku bayangkan. Dia cuma kamuflase jadi ustadz. Dia jadi ustadz karena keinginan orang tuanya. Sikap aslinya jauh dari kata alim. Sekarang aku merasa ekspektasi dari pernikahanku gak tercapai. Aku harus gimana Pak Ustadz? Apakah ridho menerima atau berpisah saja? Kayak orang di sebelahnya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Hilman silakan. Bunda, jangan pernah menyimpulkan siapapun dengan kacamata kita yang terbatas. Ada orang yang kelihatannya baik, tapi boleh jadi dia menyimpan keburukan yang disimpan dalam dirinya. Betul? Dan sebaliknya, ada orang yang kelihatan jahat, tapi sebenarnya dia menyimpan amal soleh dan amal baik yang tidak pernah ditunjukkan kepada siapapun. Maka ada istilah don't judge the book by its cover. Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan melihat seseorang dari covernya, dari luarnya, dari casingnya. Betul? Mohon maaf, saya tidak serta-merta menyalahkan pasangan tadi ya. Tapi juga izin saya mengajak kepada siapapun untuk evaluasi diri. Jangan sibuk menuntut pasanganmu baik, tapi lupa menuntun dirimu jadi baik. Catat status hari ini. Jangan sibuk menuntut pasanganmu jadi baik, tapi lupa menuntun dirimu untuk jadi baik. Kan banyak ya di antara kita teh suka begitu. Bunda pengen punya pasangan hafal Quran, hari kitanya jarang baca Quran. Betul? Kita pengen punya pasangan teh yang alim, hari kitanya kenapa nggak belajar jadi orang yang alim? Betul nggak? Dan Allah tidak mungkin salah memasangkan seseorang. Yakin ama? Maka ada istilah jodohmu cerminan dirimu. Seperti apa dirimu mencerminkan seperti itu juga pasanganmu.
Maka kelebihan pasangan jadi ujian syukur, kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Di rumah tangga jangan mengedepankan hak dan kewajiban. Capek kalau hanya itu yang diperturutkan. Kamu harus begini sama aku. Aku harus dapat ini dari kamu. Kalau itu yang dikejar, sampai kapanpun gak akan pernah ada habisnya. Betul? Istri merasa kurang terus, padahal yang suami kasih kurang. Istri merasa kurang terus, padahal yang dikasih mungkin lebih. Betul? Mohon maaf suami lihat istri kurang terus, padahal boleh jadi di luar sana mungkin banyak perempuan yang lebih cantik, tapi mohon maaf, yang ridho, yang terima kamu jadi suamiku adalah aku yang sering kamu anggap lebih jelek dibanding perempuan di luar sana. Jadi pada akhirnya kalau dua-duanya saling ngejar hak dan kewajiban, capek atau tidak? Ini yang terjadi ujungnya. Ada uang abang, sayang. Nggak ada uang abang, karena ini masalah utamanya. Betul tidak? Udahlah, mulai hari ini mah jangan berekspektasi pada urusan dunia. Dunia mah ada habisnya. Betul? Kalau sudah berumah tangga, satu sikap yang perlu kita hadirkan: belajar ridho, 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 belajar ridho. Belajar apa? Ridho. Tapi kan ridho teh mudah diucapkan, pada prakteknya tak semudah itu dilakukan. Betul? Tapi dicoba dulu. Nggak bisa jawabannya nggak bisa. Ya udah ibu keluar dari sini aja kalau gitu mah. Di ceramah nanti nggak bisa. Kumaha sih? Agak serba salah tuh ini. Nah, juga sama ridho, betul nggak? Jadi pada akhirnya cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Betul? Ibu sayang bunda. Sok, kalau ngitung kekurangan pasangan ada atau tidak? Ada. Dikit banyak? Ada. Sekarang ganti, kelebihan pasangan ada tidak? Ada. Dikit banyak? Sayangnya kita lebih pandai melihat kekurangan pasangan sampai lupa pasangan punya kelebihan. Betul? Fokus dengan kelebihannya, jangan fokus dengan kekurangannya. Kita mah suka begitu. Ari kelebihan gak diingat, ari kekurangan meni diingat. Betul tidak? Maka belajar ridho dengan pasangan kita. Iya apa iya? Iya. Catat hadis ini. Faman rodiya falahur ridho, waman sakhito falahu sukhtu. Siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah pun benci kepadanya. Maka mohon maaf, boleh jadi bukan pasanganmu yang kurang, tapi hatimu yang kurang ridho dengan lapang, sehingga Allah tidak menghadirkan kebahagiaan di rumah tangga kita. Belajar ridho dengan pasangan kita, insya Allah. Baik, ibu tepuk tangan untuk Ahilman. Baik, kalau gitu sekarang Jamal. Sekarang siapa lagi? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang ridho?
Yakin Ridho nih. Ridho ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana dari Majelis Ta'lim Al Mubarok Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya, Iya. tepuk tangan untuk orang Tasik. Iya. Izin bertanya Iya. begini. Jadi ada teman saya gitu kan yang suka curhat gitu, Mohon maaf, kestragelan. sebelum dilanjutkan, ini lagi gak ada praktek hari ini. Lagi gak ada praktek. Ibu dokter gak ada praktek hari ini, Ibu dokter. Terima Iya. kasih. Begini Pak Ustadz, ada Bu Hana teman sudah menikah? kebetulan belum. Belum ya. Iya. Ya Bu Hana, Baik, Ibu Hana, silakan. Jadi Iya. begini Pak Ustadz, ada teman saya gitu Saya juga yang diajak ngobrol dong, jangan Pak Ustadz aja. Oh, tuh. Iya. Oke. Disapa juga katanya. Oh iya boleh. Iya. Jadi begini, teman saya itu ada cerita gitu curhat ke saya kestragelan dia tentang pernikahannya gitu. Iya. Jadi kan sebelumnya dia tuh bercerita ke saya dia pernah pacaran gitu sama suaminya tuh selama 5 tahun gitu. Awalnya tuh sikap suaminya tuh kayak manis, so Nice gitu ya, sweet baik gitu. gitu ya. Iya, baik gitu. Kalau misalkan ulang tahun tuh dikasih gift yang semaunya dia Kasih gitu yang paus gitu, dikasih gift paus. Gak ada, gak ada, kejauhan itu, Oh, itu kejauhan, beda ya? kejauhan gitu, kejauhan. Maaf, Iya. dikasih gift Tapi, paus, kasih. iya, tapi anehnya itu katanya setelah menikah gitu kok suami saya, ya berubah gitu kok, jadi dingin, jadi cuek. Padahal kebutuhannya itu selalu dipenuhi dan kebetulan juga dia katanya suami itu workaholic man gitu lah tipikalnya. kerja keras ya. Iya, nah kan teman saya suka curhat nih Pak. Jadi maksud saya itu gini, gimana ya solusinya gitu saya buat nasihati teman saya gitu bahwa sebenarnya kamu tuh harus bisa nerima suami kamu gitu apa adanya. Ya, segitu aja kali. Segitu aja? Ya. Nggak ada lagi mohon. tambahan? Es Nggak teh ada. manis nggak ada? Enggak, udah cukup. Teteh Ya. suka bilang apa ke dia? Maksudnya sejauh ini Teteh gimana cara nguatin dia Iya. tentang kondisi dia? Pernah menyampaikan apa gitu? Sebuah Oh, nasihat kalau saya kecil. begini ya kan Nih dinikah. anggap saya teman kamu nih, anggap nih. Yang mau dinasehatin. Oke. Kan teman kamu perempuan kan? Iya, betul. Nama siapa namanya? Eh, Sebut saja. Sebutnya, aduh maaf nih. Enggak, sebut saja siapa namanya lah. Sebut saja. Mawar. Sebut saja Mawar. oke. Ya, Mawar. Habis kasih Mawar kasih paus ya. Jangan. Ya. Iya. Kalau saya sih kayak gini ya, kamu ini kan udah kenal 5 tahun nih, pasti tahu dong seluk beluknya dia kayak gimana sifatnya gitu Iya, aku kan. tahu dia seperti apa. Terus kan kayak gini juga, kan kamu juga kayak sebelum atui. Dia geli. Dia ngeliat saya geli. Atau Iya. Jadi gini kan, terus kan kamu berarti kalau misalkan udah nerima lamaran dia tuh kamu berarti udah siap gitu kan sama Siap. kekurangannya, sama Siap dengan segala kelebihannya. konsekuensinya lah ya. Iya seperti itu. Nah lantas saya juga kan memang belum relate ya sama Iya, yang betul kehidupan ya. nikah Mau gitu ngasih kan. nasihat Tahu, kayaknya iya. kamu belum punya experience untuk hal itu ya. Iya Belum gitu. relate dengan Yang masalah paling saya kamu. tanya berarti kan kamu harusnya udah bisa nerima gitu. Tapi yang namanya perempuan mohon maaf kan lebih dominan perasaan gitu kan Iya. ya. Jadi saya juga kadang ke struggle juga kalau misalkan dia kayak nanya gimana ya. Jadi ya saya juga bingung gitu. Ya udah, saya juga bingung ini mau ngapain nih. Aja deh ya yang jawab. Ya, terima kasih Pak. Pak A juga A. Ya maaf ya. Kalau ini AA, kalau Ya. ini Bapak nih. Ya boleh. Ya, jadi Terima Pak A, kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak Hana dapat Pak A jariah ya. Oh pahala ya. Iya, silakan Pak A untuk menjawab. Bunda, inilah hikmah dan pelajaran. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Kenapa? 3 alasannya. 1, manusia itu mudah berubah. Mudah nggak? Dan kadang manusia hadir sesuai kepentingannya. Manusia emang begitu. Ada yang cinta, ada yang benci. Ada yang datang, ada yang pergi. Betul?
People come and go. Manusia datang, manusia pergi. Disitulah kita belajar. Jangan terlalu berharap kepada manusia. 2, manusia itu lemah. Apakah mungkin kita bersandar kepada makhluk yang lemah? Lelah, capek. Dan yang ketiga, manusia itu ada batasnya. Dan kadang mohon maaf, setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, bisa jadi dia pergi meninggalkan. Betul? Maka kalau kita cinta sama seseorang, cintanya harus karena Allah, bukan karena oleh. Kalau karena oleh tergantung oleh-oleh. Tergantung gift kalau tadi. Betul? Cintai aku, sayangi aku. Ya nasib. Bunda. Maka Teh Hana nanti temuin temennya 3 nasihat dari A. 1, Teteh minta ampun sama Allah. Mungkin ujian yang kamu terima saat ini karena mohon maaf mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan sehingga Allah uji kita, karena di balik ujian itu Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita. Amin. 2, Teteh kuatin dia. Ujian itu cara Teteh diangkat derajatnya sama Allah. Amin. Sok Bunda Aa tanya, Bunda biasanya kalau sedang kecewa sama pasangan lebih deket gak sama Allah? Sujudnya lebih lama, doanya lebih panjang, betul nggak? Bahkan bisa nangis ketika berdoa, betul? Bahkan yang hebat belum azan udah sholat, udah siap-siap maksudnya teh gitu, betul? Coba kalau Bunda sama pasangan nggak ada apa-apa, biasa aja tuh, betul nggak? Tahajud, pagujud, lupa mungkin tahajud teh, betul nggak? Duha nggak pernah, ngaji juga lupa. Tapi kalau dikecewakan sama pasangan, seakan hati teh dekat sama Allah. Betul? Maka Teteh bilang sama temennya, kamu lagi diangkat derajatnya sama Allah. Baru nanti yang ketiga bilang sama dia, atuh kamu teh kan udah kenal lama sama dia, komunikasikan kalau kamu teh nggak serk dengan sikap dia. Banyak istri yang kalau disakit Teteh diem. Padahal jangan diam, ungkapin. Ujungnya didiemin, curhatnya di sosial media. Yang tadinya pengen menyelesaikan masalah malah menambah. Dan wahai suami, izin ya, istri itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itu hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Betul? Tapi Bunda juga harus tahu, laki-laki itu memang makhluk yang kurang peka. Betul? Maka jangan biarkan ketidakpekaannya dengan diamnya kita untuk tidak mengungkapkan perasaan kita. Sayangnya begini masalah yang terjadi, suami laki-laki lebih seneng denger cerita orang lain daripada betah dengerin curhat istrinya, betul nggak? Dan sayangnya istri lebih seneng cerita sama orang lain daripada cerita sama suaminya. Makanya Ahilman laku. Karena sekarang orang curhat sama Ahilman. Jadi liur teh teh. Bunda. Istri belajar cerita sama suami, siap? Dan suami belajar mendengar apa yang istri rasakan dan istri ungkapkan. Tepuk tangan untuk Teh Hana yang sudah bertanya. Baik. Baik, selanjutnya siapa mau bertanya setelah Mbak Hana, siapa? Silakan. Iya, Ibu. Ibu silakan. Harus kincek, Bu. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA, nama saya Nining Mahmudah dari Majelis Ta'lim BKMM Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Ciamis, Iya. tepuk tangan untuk orang Ciamis. Pada manis-manis ya ayah. Ciamis, Iya. Ciamis, Tasik. Ciamis perempuannya manis-manis. Alhamdulillah. Tasik perempuannya cantik-cantik ya. Iya, terima kasih AA. Begini A, sebetulnya saya malu untuk menceritakan. Ya sudah, nggak usah. Sudah nggak usah kalau gitu Ibu. Silakan aja. Tapi AA ini harus. Oh, harus, ya. Harus. Karena supaya hati saya ini menjadi tenang untuk kedepannya. Baik. Begini AA, sebelum saya menikah, Cakep. Enggak, sebelum menikah pasti cakep dong, ah. Oh iya, emang sekarang enggak? Cakep juga. Iya. sebelum saya menikah, saya membayangkan mempunyai seorang suami yang sangat kaya raya, rumah yang sangat mewah, kebutuhan saya selalu terpenuhi, Itu harapan semua wanita itu. harapan seorang istri. Istri. Tapi qadarullah, saya menikah dengan suami yang sekarang. Awal pertama menikah, suami saya bekerja di perusahaan kontraktor. Apa sama? Alhamdulillah, kontraktor. Kontraktor. Apa? Kontrak. Kontraktor AA. Iya, kontraktor. Alhamdulillah, penghasilannya yang sangat cukup juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi gak tahu kenapa suami saya dengan begitu cepat di PHK di kantornya. Tapi suami saya bekerja sekarang menjadi seorang serabutan. Kadang-kadang kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada di rumah saja. Tapi suami ibu masih ada kan? Masih. Kadang suaminya nggak ada. Masih. Kadang ada kerjaannya. Oh, astagfirullah, saya tahu. Kerjaannya suami. Iya, AA maaf. sekarang Saya dengar kadang suami saya nggak ada, kadang suami ibu ada. Iya, kerjaannya, Kerjaannya. orangnya mah ada. Maaf, maaf. Iya. kalau Terus? ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada di rumah saja. Iya. Setelah 9 tahun suami saya karena rezekinya pas-pasan, anak saya mulai kebutuhannya meluap kebutuhan anak saya, sehingga Banjir bandang meluap. banyak banget AA kebutuhannya. Melonjak lah ya. Iya. Karena usia makin bertambah. Kebutuhannya banyak banget Iya. AA untuk kebutuhan Iya. anak Iya. saya. Baik. Nah, bahkan saking suami saya perlu uang, selalu meminjam kepada keluarganya. Nah, Keluarga. Selalu minjem sama keluarga. iya, selalu minjem sama keluarganya. Kaget kan? Kaget. Yang biasanya punya uang, Iya. tiba-tiba harus meminjam sama keluarga. Keluarga kaget. Kaget. Hanya juga kaget saya. Terus? Allah Akbar, astagfirullah. Akhirnya karena Tuh, dia jadi kaget kan AA. Kan minjem sama keluarga tuh. Iya, minjem Terus? sama keluarga, setiap ada kebutuhan selalu meminjam keluarga atau teman-temannya AA. Iya. Si suami saya teh terus, Terus? saking capeknya saya sebagai seorang istri, bukannya saya enggak bersyukur Iya. tapi saya sebagai seorang istri merasa capek, lelah. Bahkan saya selalu membanding-bandingkan antara suami saya dengan suami orang lain. Wah. Pertanyaan saya AA, Pertanyaannya. bagaimana cara saya untuk menerima kekurangan suami di dalam pernikahan? Itu saja AA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan setelah ini ketemu solusinya ya. Kita jawab Ibu, setelah apa? Setelah suaminya dapat pekerjaan lagi yang lain.
sabar, biar sabar. Biar. Oke, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV Meraih berkah menuju jannah.